Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah dengan judul Sholat Id. Baiklah, langsung saja. Poin yang pertama, pengertian sholat Id. Yang dimaksud dua hari raya ialah sholat hari raya Idul Fitri dan juga sholat hari raya Idul Adha, di mana sholat Idul Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, setelah umat Islam menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh setiap tahunnya, dan sholat Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah pada setiap tahunnya. Beberapa pengertian sholat Id menurut beberapa ulama. Yang pertama, menurut Dr. Ibrahim Aris, memberikan keterangan bahwa sholat Id adalah apa yang kembali dari kesusahan atau penyakit, atau kerinduan dan sebagainya. Id setiap hari berkumpul dengan mengadakan peringatan terhadap sesuatu yang dianggap mulia atau sesuatu yang disayang. Yang kedua, menurut Hasbi As-Siddiqi, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Id adalah pengertian bahasa sama dengan musim, yakni musim manusia ramai-ramai berkumpul untuk merayakan sesuatu atau melaksanakannya. Berdasarkan pengertian menurut beberapa ulama di atas, maka yang dimaksud dengan sholat Id adalah kata Idain merupakan satu nama bagi dua hari raya yang sudah maklum dalam agama Islam, yang terkenal dengan sebutan Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya terdapat upacara ibadah yang khusus dalam rangka Id harus surur, menampakkan berbagai kebahagiaan karena Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua yaitu tata cara sholat Id. Jumlah rakaat sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sebanyak 2 rakaat. Adapun tata caranya adalah: yang pertama, memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat-sholat lainnya. Kedua, kemudian bertakbir. Takbir zawaid atau tambahan sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Sebelum memulai membaca Al-Fatihah, boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Umar yang dikenal sangat meneladani Nabi SAW mengangkat tangannya dalam setiap takbir. Dan yang ketiga, di antara takbir-takbir atau takbir zawaid yang ada tadi tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, di antara tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Dan biasanya yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma firli warhamni. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi SAW adalah surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Kemudian yang kelima adalah setelah membaca surat kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa, seperti ruku, i'tidal, dan sujud. Kemudian yang keenam, bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Ketujuh, bertakbir atau takbir zawaid atau tambahan sebanyak 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedelapan, membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Yang kesembilan, mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. 3 landasan hukum sholat Id. Mengenai dasar hukum sholat Id atau Idul Fitri maupun Idul Adha sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'la ayat 14 dan 15, yang artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Dan dalil yang dipergunakan dalam hadis Nabi dan dari Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya menyaksikan hari Idul Fitri bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Mereka menjalankan sholat sebelum khutbah, kemudian baru berkhutbah sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan menurut pendapat ulama fikih,
Sebagaimana pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang dikutip oleh Masdar Helmi, ada 3 pendapat mengenai hukum sholat id. Yang pertama, menurut pendapat ulama Hanbali, sholat id memiliki hukum fardu kifayah, dikarenakan sholat id cukup dilaksanakan oleh beberapa orang saja. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, sholat id memiliki hukum wajib diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, sholat id memiliki hukum sunnah mu'akkad sebab senantiasa dilakukan oleh Rasulullah setiap tahunnya. Sedangkan dalam masalah hukum wanita menghadiri sholat id, para ulama Hanafiyah dan Malikiyah bersepakat bahwa para remaja atau gadis tidak dibolehkan untuk menghadiri sholat id maupun sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa para remaja gadis dilarang untuk keluar dari rumah serta berhias sebab ditakutkan jika mereka keluar dari rumah dapat menimbulkan fitnah yang dilarang oleh agama. Namun, untuk para nenek-nenek diperbolehkan sebab tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang dilarang oleh agama. Dalam hal wanita hendak menghadiri sholat id, Wahbah Zuhaili mengatakan, jika wanita ingin menghadiri sholat id, maka mereka harus suci, tidak memakai wangi-wangian, tidak berpakaian mencolok seperti pakaian yang transparan. Mereka juga harus menyendiri dari jemaah laki-laki, dan bagi mereka yang haid harus menyendiri dari jemaah sholat. 4. Perbedaan dalam penentuan tanggal pelaksanaan sholat id. Masalah perbedaan perhitungan awal Ramadan, penetapan Idul Fitri, penetapan Idul Adha, janganlah membuat kita sebagai umat muslim terpecah belah dan saling menyalahkan satu sama lain. Kita diberikan akal pikiran oleh Allah, agar akal dan pikiran itu bisa kita gunakan dengan baik untuk berpikir. Alangkah sayangnya jika punya akal tetapi masih tidak digunakan dengan baik oleh pemiliknya. Dalam masalah perbedaan perhitungan hari ini, tidak lepas dari peran 2 ormas terbesar Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama atau NU menggunakan metode ruqyat, Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Berikut ulasannya. Yang pertama, ruqyat adalah aktivitas yang dilakukan sekelompok orang untuk mengamati penampakan hilal atau bulan sabit yang paling awal, dan akan terlihat setelah bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama atau pada saat matahari terbenam. Setiap awal bulan, tidak hanya bulan Ramadan, selalu ditandai dengan munculnya hilal. Dalam bahasa yang lebih mudah, hilal adalah cahaya redup dan sangat tipis yang terpancar dari matahari di bulan dan dibayangi oleh bumi. Kita mungkin mengetahui ketika bulan purnama atau bulan dalam kondisi terang sepenuhnya. Perhitungan kalender menunjukkan tepat tanggal 15 atau pertengahan suatu bulan. Begitu juga ketika bulan dalam kondisi gelap total. Kalender menunjukkan tepat di akhir suatu bulan atau tanggal 30, 31, maupun 29 atau 28, tergantung kalender bulannya, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Dalil atau dasar dari penggunaan cara ini dalam menentukan awal Ramadan dan hari raya Idul Fitri adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Berpuasalah kamu karena telah melihat hilal, dan beridul fitrilah karena telah melihat hilal. Hadis riwayat jamaah ahli hadis.
2. Hisab adalah perhitungan ilmiah secara matematis dan astronomi untuk menentukan posisi bulan baik dalam posisi awal bulan, pertengahan, maupun akhirnya. Dalam menjadi dasar dalam penentuan kalender Hijriah yang digunakan banyak negara-negara Islam di dunia. Salah satu contoh nyata dari cara hisab ini adalah penentuan jadwal waktu salat fardu, baik salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang sering kita terima ketika awal bulan Ramadan dan dibagi-bagi oleh ormas Islam maupun departemen pemerintah sendiri. Di dalam hisab ini dapat ditentukan secara terperinci tentang kapan waktu sholat zuhur sampai ke detiknya. Kita mungkin tidak menyadari bahwa cara hisab inilah yang juga digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin karena pemahaman kita diputarbalikkan oleh media massa dengan istilah-istilah hilal, hisab, ruqyah, dan lain-lain tanpa dijelaskan apa maksud dalam bahasa Indonesia. Demikianlah video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.